Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Rida Melawati, yang kedua ada Alivia Putriana Oktaviani, yang ketiga ada Setia Herdinta Julianti, yang keempat ada Vina Aliviana, dan yang terakhir yang kelima, Christina Putri Setioningse, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran langsung. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian model pembelajaran langsung. Menurut Sohimin, model pembelajaran langsung atau direct instruction adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran langsung. Kelompok kami menyebutkan ada 3 tujuan. Yang pertama, mengefisienkan materi ajar. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan prosedural. Dan yang ketiga, mengembangkan pengetahuan deklaratif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang istilah lain dari model pembelajaran langsung. Yang pertama ada active teaching. Disebut pembelajaran aktif atau active teaching karena dalam model ini siswa diharapkan dan dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran, terutama pada fase latihan terbimbing dan fase latihan mandiri. Selanjutnya, yang kedua adalah explicit instruction. Explicit instruction digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Dalam model ini, kejelasan instruksi guru kepada siswa sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Begitu pula keseriusan siswa dalam mendemonstrasikan materi. Selanjutnya, yang nomor 3, mastery teaching. Strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa, agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Selanjutnya, yang terakhir, nomor 4 adalah whole class teaching atau pengajaran seluruh kelas. Mengacu pada gaya mengajar di mana guru terlibat aktif mengusung isi pelajaran kepada muridnya dengan mengajarkan secara langsung kepada seluruh kelas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan karakteristik model pembelajaran langsung. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari model pembelajaran langsung. Ciri-ciri model pembelajaran langsung ada 3. Yang pertama yaitu adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian belajar. Yang kedua yaitu sintaks atau pola keseluruhan dan alur pembelajaran. Dan yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar, model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran langsung. Salah satu karakteristik dari suatu pembelajaran langsung adalah adanya sintaks atau tahapan pembelajaran. Namun, guru juga harus memperhatikan variabel-variabel lingkungan seperti fokus akademik, arahan dan kontrol guru, harapan yang tinggi untuk kemajuan siswa, waktu, dan dampak dari pembelajaran. Nah, dari model pembelajaran langsung terdapat beberapa karakteristik yang memberikan keunggulan pada model pembelajaran ini, yaitu diantaranya yang pertama, fokus akademik. Prioritas tertinggi diletakkan dalam penugasan dan penyelesaian tugas akademik. Penggunaan perangkat non-akademik seperti mainan dan teka-teki tidak terlalu ditekankan. Menurut beberapa ahli, fokus yang kuat terhadap masalah akademik akan menciptakan keterlibatan siswa yang semakin kuat dalam menghasilkan dan memajukan prestasi belajar mereka. Yang kedua yaitu arahan dan kontrol guru. Kontrol dan arahan guru diberikan saat guru memilih dan mengarahkan tugas pembelajaran, menegaskan peran inti selama memberi instruksi, dan meminimalisir jumlah percakapan siswa yang tidak berorientasi kepada akademik. Yang ketiga yaitu harapan yang tinggi terhadap perkembangan siswa. Guru memiliki harapan yang tinggi terhadap peserta didik. Dalam bidang tersebut, guru akan berupaya untuk menghasilkan kemajuan akademik
serta perilaku kondusif demi terciptanya kemajuan dalam pendidikan. Yang keempat yaitu sistem manajemen waktu. Salah satu tujuan dari model pembelajaran langsung yaitu memaksimalkan waktu belajar siswa. Dalam hal ini, perilaku guru yang tampak berhubungan langsung dengan waktu yang dimiliki siswa dan rating kesuksesan dalam mengerjakan tugas, pada akhirnya juga berhubungan dengan tingkat kemajuan prestasi pada siswa. Menurut Roshanshine tahun 1970, siswa menghabiskan waktu sebanyak 50% sampai 70% waktunya untuk mengerjakan tugas. Artinya, siswa dituntut untuk menyelesaikan tugas dalam 50% sampai 70% dari jumlah waktu yang ia punya. Dan jika hal ini dimaksimalkan, akan berdampak pada kemajuan prestasi siswa yang cukup signifikan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, atmosfer akademik yang cukup netral. Lingkungan instruksi langsung adalah tempat di mana pembelajaran menjadi fokus utama dan tempat di mana siswa terlibat dalam tugas-tugas akademik dalam waktu tertentu dan mencapai rating kesuksesan yang tinggi. Iklim sosial dalam lingkungan harus diciptakan secara positif dan bebas dari pengaruh negatif, di mana guru harus menghindari praktek negatif seperti mencela perilaku siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintak model pembelajaran langsung. Menurut Soimin, model pembelajaran langsung atau direct instruction memiliki 5 fase penting, yaitu 1. Fase oriental. Pada fase ini, guru memberikan kerangka dan orientasi terhadap materi pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Fase ini meliputi satu kegiatan pendahuluan untuk mengetahui seberapa pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa tentang materi tersebut. Yang kedua adalah mendiskusikan tujuan pembelajaran kepada siswa melalui rangkuman rencana pembelajaran. Ketiga yaitu memberikan penjelasan atau arahan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Yang keempat adalah menginformasikan materi rancangan yang digunakan selama pembelajaran. Yang terakhir adalah memotivasi siswa agar siswa lebih tertarik. Fase yang kedua adalah demonstrasi. Pada fase ini guru dapat memberikan materi pelajaran baik berupa konsep atau keterampilan. Fase ini meliputi A. Kajian materi dalam langkah-langkah, B. Pemberian konsep, C. Modelan peragaan keterampilan, D. Menjelaskan ulang hal yang dianggap sulit atau kurang dimengerti oleh siswa. Fase yang ketiga yaitu latihan terbimbing. Pada fase ini guru melakukan bimbingan kepada siswa untuk melakukan latihan-latihan awal. Guru memberikan penguatan terhadap respon siswa yang benar dan mengoreksi yang salah. Keterlibatan siswa secara aktif membuat kegiatan belajar mengajar ini berlangsung secara lancar dan memungkinkan siswa menerapkan konsep keterampilan pada situasi yang baru. Fase 4 yaitu umpan balik. Dalam fase ini siswa dapat kesempatan untuk berlatih konsep dan keterampilan serta menerapkan pengetahuan atau keterampilannya ke situasi kehidupan nyata. Dan setelah siswa menerapkan pada kehidupan nyata sesuai apa yang telah mereka pahami, guru memberikan umpan balik yang bagus, baik itu motivasi atau masukan-masukan dapat membulatkan pengetahuannya terhadap materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Lalu fase yang kelima, siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Latihan mandiri yang diberikan guru kepada siswa yaitu sebuah pekerjaan rumah yang dikerjakan secara mandiri. Hal ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang baru yang diperoleh secara mandiri oleh siswa. Fase ini dapat dilalui dengan baik jika siswa telah memahami lebih dari 50% terhadap tahap-tahap pengerjaan tugas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran langsung. Menurut Soimin, ada beberapa kelebihan menggunakan model pembelajaran langsung, yaitu yang pertama, dengan model pembelajaran langsung atau direct instruction.
Guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa, sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang ketiga, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun yang kecil. Yang keempat, dapat digunakan untuk menekankan poin penting atau kesulitan yang mungkin dihadapi siswa, sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. Yang kelima, cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Yang keenam, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep keterampilan eksplisit atau jelas kepada siswa yang berprestasi rendah sekalipun. Yang ketujuh, cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian ada juga model pembelajaran atau direct instruction, menekankan kegiatan mendengarkan melalui ceramah, sehingga membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. Dengan ceramah dapat bermanfaat untuk menyampaikan informasi kepada siswa yang tidak suka membaca atau yang tidak memiliki keterampilan dalam menyusun dan menafsirkan informasi, serta untuk menyampaikan pengetahuan yang tidak tersedia secara langsung bagi siswa, termasuk contoh-contoh yang relevan dan hasil-hasil penelitian terkini. Kelemahan pembelajaran langsung. Kelemahan pembelajaran menurut Sohim. Yang pertama, karena guru memainkan peranan. Di sini, pembelajaran bergantung kepada guru. Jadi, jika guru tidak siap dan tidak percaya diri, maka peserta didik akan mengalihkan pembelajaran atau mengalihkan perhatian dari guru kepada benda di sekitarnya, dan peserta didik akan terasa bosan. Yang kedua, sangat tergantung pada gaya komunikasi guru. Di sini, komunikasi yang kurang baik cenderung akan menjadi pembelajaran tersebut kurang baik pula. Yang ketiga, jika sering digunakan metode pembelajaran direct introduction, akan membuat siswa percaya diri bahwa guru akan memberitahu. Hal ini akan menghilangkan rasa tanggung jawab mengenai pembelajaran peserta didik itu sendiri. Yang keempat, model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa. Di sini, karena pembelajaran siswa, kegiatan siswa di situ mendengar, mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa dan guru memiliki keterampilan yang sama satu kelas. Jadi, siswa di situ juga memiliki keterampilan berbeda-beda. Seperti ada yang kurang, mungkin ada yang kurang berapa gitu. Dan guru harus mengajarkan kepada siswa tersebut. Yang kelima, dalam model pembelajaran sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan, tingkat pembelajaran, dan pemahaman, serta gaya bahasa dan gaya belajar. Terima kasih.